Ya, selamat kembali kita berjumpa dalam kesempatan ini. Saudara, pada kesempatan ini saya mau menyampaikan tanggapan saya mengenai apakah Yesus yang mati di salib atau bukan. Ya. Dan nanti berbicara juga mengenai kealahan Yesus. Ya. Nah, saudara, saya menyampaikan ini berdasarkan tanggapan saya terhadap Ustadz Firanda. Ya, Ustadz Firanda. Saudara, di sini dalam ceramahnya Ustadz Firanda, saudara, dia mengatakan bahwa dia berbicara menyinggung mengenai Yesus ya yang mati. Ya, menurut versi Kristen, ya. Dia berkata bahwa versi Kristen itu bahwa Yesus yang mati di kayu salib. Nah, saudara, nanti selanjutnya ada poin-poin yang lagi ditanggapin di mana dikatakan bahwa Yesus itu bukan Allah karena Yesus berkata, Bapakku, Bapakku, kenapa engkau meninggalkan aku? Dan dari situ Pak Firanda, Ustadz Firanda mengambil sebuah kesimpulan bahwa Yesus itu bukan Allah, ya. Dan juga ada lagi satu poin lagi nanti bahwa ketika Yesus mati itu berarti Allahnya yang mati, berarti Allah mati, berarti iblis berjaya. Nah, saudara, itu ceramah dari saudara Ustadz Firanda ini. Dan saudara, mari kita dengarkan dulu sebentar apa yang disampaikan oleh Ustadz ini. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala. Kita bicara tentang versi mereka, jadi mereka meyakini Nabi Isa yang disalib. Nabi Isa yang disalib. Kemudian dia disalib. Waktu disalib, dia berkata, Ya Ilya, lima syabaqtani. Wahai bapakku, kenapa kau tinggalkan aku? Ya, saya sampaikan kepada teman-teman saya waktu saya masih di Papua. Saya punya teman-teman orang-orang Nasara, ya. Saya bilang, lihat, dalam Injilmu disebutkan Yesus berkata, wahai bapakku, kenapa kau tinggalkan aku? Berarti Yesus bukan bapak. Karena dia sedang berbicara dengan zat yang lain. Jangan kalian berkata Yesus adalah bapak, bapak adalah Yesus. Ya. Kalau dia adalah bapak, bapak adalah dia, ngapain dia ngomong? Paham? Dia ngomong sama kan? Ya bapak, kenapa kau meninggalkan aku? Berarti ada yang meninggalkan, ada yang ditinggalkan. Paham tidak? Berarti dua zat yang berbeda. Sementara mereka meyakini Allah ya Yesus, Yesus adalah Allah. Lalu kalau gitu Yesus lagi ngomong sama siapa? Dia bingung juga gitu. Kau bilang Yesus adalah Allah, Yesus lagi ngomong sama siapa? Waktu dia berkata, ya bapakku, kenapa kau tinggalkan aku? Baik. Intinya akhirnya Yesus meninggal, Isa meninggal alaihissalam menurut versi mereka. Waktu meninggal, setelah itu dikuburkan dalam kuburan. Setelah itu beberapa hari dia bangkit, yang dikenal dengan hari Paskah kalau nggak salah. Saya juga agak lupa, tapi intinya dia hari kebangkitan Isa Al-Masih. Mati, kemudian dia bangkit. Dia bangkit, ya. Nah, ini juga hal yang banyak membuat orang masuk Islam, terutama di Arab Saudi. Banyak orang Filipina masuk Islam gara-gara satu pertanyaan. Pertanyaannya begini. Karena mereka meyakini Allah adalah Isa, Isa adalah siapa? Allah. Satu di antara yang tiga, orang Nasrani tentang Isa ada tiga pendapat. Yang pertama, Isa adalah anak Allah. Yang kedua, Isa adalah Allah. Yang ketiga, Isa satu dari yang tiga. Pertanyaannya, waktu Nabi Isa meninggal dunia, apakah Tuhan Bapa juga ikut meninggal dunia? Ini pertanyaan. Mereka bingung. Kalau mereka bilang Tuhan Bapa tidak meninggal, berarti Tuhan Bapa lain dengan Tuhan Anak. Berarti Isa bukan apa? Allah. Kalau Isa bukan Allah, selesai. Berarti Isa bukan Tuhan. Tapi kalau mereka bilang Tuhan Bapa juga ikut meninggal, repot. Iblis lagi berjaya waktu itu. Tuhannya mati semua. Saya ulangi, ya. Ini buat mereka banyak masuk Islam. Tanya sama mereka, waktu Nabi Isa meninggal dunia, dikubur, meninggal dunia. Kan meninggal, iya mereka bilang meninggal. Bangkit lagi. Waktu beliau meninggal, Tuhan Bapa ikut meninggal atau tidak? Tinggal mereka jawab. Kalau mereka bilang Tuhan Bapa tidak meninggal, berarti Yesus bukan
Allah. Dan itu yang kita inginkan. Yesus lain, Allah lain. Tidak satu kesatuan. Satu tidak sama dengan tiga, tiga tidak sama. Ya, jadi kalau kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Ustadz Firanda, bahwa pertama, saudara, dalam anggapan mereka bahwa Yesus itu nggak mati di salib. Nah, itu versi dari kepercayaan saudara Firanda, ya, Ustadz Firanda. Nah, saudara, sehingga karena di dalam versi Pak Ustadz ini bahwa bukan Yesus yang mati, lalu dia mengatakan bahwa versi Kristen itu bahwa Yesus yang mati. Ya, versi Kristen itu Yesus yang mati. Baru nanti dia berbicara mengenai bahwa kalau Yesus itu berkata, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Lalu dia mengambil sebuah kesimpulan bahwa Yesus itu bukan Allah. Ya. Nah, saudara, yang pertama saya mau sampaikan mengenai siapa yang mati di kayu salib. Itu poin pertama. Siapa yang mati di kayu salib. Nah, saudara, memang kita harus tahu bahwa Kristen punya pandangan yang absolut, ya, pandangan yang tidak bisa diganggu gugat, bahwa yang mati itu di kayu salib adalah Yesus, ya. Dan versi saudara versi agama lain, ya, mengatakan bahwa bukan Yesus yang mati di salib, ya, yang mati itu bukan Isa Al-Masih, tapi yang mati itu adalah yang diserupakan dengan dia, ya. Nah, saudara, untuk melihat mana yang benar, ya, untuk melihat mana yang benar yang mana, ya, apakah Yesus yang mati di salib atau bukan Yesus yang mati di salib, ya. Nah, saudara, pertama, saudara, versi yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati di salib, ya, versi yang mengatakan bahwa Yesus tidak mati di salib, ya, itu jelas ada di dalam sebuah kitab, ya, kitab lain yang bukan kitab Kristen. Nah, saudara, kitab ini jelas itu kan ada di dalam surat, ya, surat An-Nisa, ya, pasal 4 itu dalam ayat 157 sampai 158. Nah, nanti saudara di dalam surat itu memang jelas bahwa yang mati itu bukan Isa Al-Masih, ya, bukan Isa Al-Masih. Nah, itu surat yang menjadi dasar, ya, surat yang menjadi dasar orang punya kepercayaan atau punya pandangan bahwa bukan Yesus yang mati di salib. Nah, saudara, yang pertama saya ingin sampaikan bahwa saudara, dasar dari kepercayaan bahwa bukan Yesus yang mati di salib, ya, saudara, ini dasar ini, ya, ini bukanlah dasar yang bisa kita percaya, ya. Kita tidak punya sesuatu yang layak untuk bisa mempercayai perkataan atau berita atau surat yang mengatakan bahwa bukan Yesus yang mati di salib. Kenapa, saudara? Ya, kenapa itu tidak bisa dipercaya sebagai sebuah kebenaran? Ya, kenapa itu tidak bisa dipercaya sebagai kebenaran bahwa mengenai Yesus, bukan Yesus yang mati di salib? Itu kenapa kita tidak bisa percaya? Pertama, saudara, itu ayat itu, ya, ayat atau surat itu, perhatikan, yang pertama, surat itu muncul di abad ke-7. Ya. Surat itu muncul di abad ke-7, 700 tahun setelah Yesus mati di kayu salib. Jadi, saudara, perhatikan baik-baik, ini surat yang ditulis bukan pada abad pertama. Ya. Tapi surat yang mengatakan bahwa bukan Yesus yang mati itu adalah
surat yang ditulis pada abad ke-7. Ya, pada abad ke-7. Nah, perhatikan saudara, jelas surat ini karena itu muncul pada abad ke-7, sementara Yesus sendiri mati di salib itu abad pertama, sekitar tahun 33 tahun Masehi. Ya. Tahun 33. Nah, saudara, Yesus mati di abad pertama. Yesus kisah kematiannya itu di abad pertama. Jadi ada cukup jauh jarak ya antara kejadian kematian Yesus dengan surat yang tiba-tiba muncul pada abad ke-7 yang mengklaim bahwa bukan Yesus yang mati di salib, bukan Isa yang mati di salib. Jadi saudara, ini nggak bisa dipakai menjadi kebenaran mutlak. Kenapa? Karena penulisan ini sudah cukup jauh jaraknya dengan kejadian yang sebenarnya. Jadi saudara, 700 tahun kemudian baru ada yang muncul bahwa mengatakan bahwa Isa Al-Masih tidak mati di salib. Ya. Jadi tidak bisa menjadi sebuah kesaksian yang dianggap sah. Ya, tidak bisa dipakai untuk menjadi sebuah kesaksian yang sah bahwa memang Yesus itu mati di salib. Yesus itu bukan mati di salib. Kenapa? Karena itu sudah terlalu cukup jauh jaraknya. Ya. Nah, saudara, jadi dari situ saja kita sudah lihat bahwa apa yang disampaikan ini tidak bisa dianggap sebagai sebuah kebenaran yang mutlak. Kenapa? Karena penulisannya, ya, surat yang mengatakan bahwa bukan Yesus yang mati di salib itu pada abad ke-7. Saudara, ya, jadi itu jaraknya cukup jauh. Ya, itu cukup jauh. Yang kedua, saudara, poin yang kedua, ya, kenapa ini tidak bisa dipakai sebagai dasar kebenaran? Saudara, yang kedua, poin yang kedua, karena saudara, surat itu satu-satunya. Ya, surat itu satu-satunya yang menyatakan Yesus itu yang tidak mati di salib. Tidak ada nabi-nabi lain yang menulis hal itu. Ya, tidak ada surat-surat lain yang mendukung hal itu. Hanya itu satu surat, ya, yang sangat singkat dan tidak ada dukungan dari para nabi-nabi yang mengatakan hal yang sama. Tidak ada. Tidak ada para rasul, tidak ada para nabi sebelumnya mengatakan hal yang sama bahwa Yesus itu nggak mati di salib. Jadi perhatikan, ini surat tunggal. Hanya satu-satunya yang mengklaim bahwa bukan Yesus yang mati di salib. Nanti saudara bisa kita bedakan, ya, kita bisa bedakan di dalam di dalam pernyataan, ya, kesaksian yang mengatakan Yesus mati di salib. Saudara, Yesus mati di salib itu pengakuan, penyaksian tentang kematian Yesus di salib itu terlalu banyak. Ya, itu terlalu banyak. Saudara, pertama, tulisan bahwa Yesus mati di kayu salib itu, Yesus mati, benar-benar mati di salib, itu disaksikan, ditulis oleh para rasul di abad pertama. Ya. Dan saudara, yang menulis itu melihat dengan mata kepala sendiri, menyaksikan tentang kematian Yesus itu secara langsung. Jadi yang menulis di abad pertama itu melihat langsung. Nah, kalau tadi surat di abad ke-7 kan, dia lahir di abad ke-7, cukup jauh jaraknya dan tidak tahu apa-apa, tidak menyaksikan. Lalu tiba-tiba ada pernyataan yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati di salib. Nah, itu tidak bisa jadi pegangan, itu tidak bisa dianggap sebagai kebenaran. Kenapa? Karena saudara, pertama tadi bahwa itu ditulis di abad ke-7, dan yang kedua itu tidak ada referensi, tidak ada dukungan dari para nabi atau oleh para rasul atau oleh tulisan-tulisan, ya, yang menyatakan
bahwa Yesus itu tidak mati di salib, tidak ada. Nah, pernyataan bahwa Yesus mati di salib itu mulai dari para rasul. Itu bahkan sampai menulis, dan yang menulis untuk kisah kematian Yesus di salib itu oleh para rasul yang melihat secara langsung. Ya, melihat secara langsung kematian Yesus itu disalib. Ya, mana lebih diyakini, orang yang melihat langsung yang menulis tentang kematian Yesus, atau orang yang ratusan tahun kemudian baru menulis tentang kisah kematian Yesus? Ya, dan tidak pernah melihat langsung. Berarti saudara, itu tidak mungkin bisa benar. Ya. Jadi surat itu hanya satu-satunya yang menyatakan hal itu. Hanya satu-satunya surat itu yang menyatakan satu-satunya, dan tidak ada surat-surat lain, tidak ada para nabi atau para rasul yang menyatakan bahwa Yesus itu tidak mati di salib. Tidak ada. Ya, tidak ada yang mengatakan hal itu. Nah, saudara, ada banyak nabi, rasul yang menyatakan bahwa Yesus mati di salib. Bahkan saudara, Yesus sendiri sebelum dia mati, dia mengatakan bahwa dia akan mati. Dia akan disalibkan, dan dia akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Saudara, Yesus yang mengatakan itu sebelum dia mati di salib, dia sudah menubuatkan. Dia sudah mengatakan bahwa dia akan mati di salib. Dan itu ditulis. Ditulis oleh para rasul apa kata Yesus itu. Nah, saya mau katakan saudara, apa yang dikatakan Yesus itu terjadi. Tidak ada yang gagal dalam perkataan-perkataan Yesus. Tidak ada yang gagal. Misalnya sebelum Petrus, ya Rasul Petrus menyangkal dia 3 kali. Ya, Tuhan Yesus sudah bernubuat. Ya, dikatakan ayam jantan berkokok. Ya, itu kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Ya. Dan itu benar terjadi. Saudara, apa yang dikatakan Yesus itu tidak ada yang gagal dan tidak ada yang batal. Apa yang dikatakannya. Dan sebelum Yesus mati, dia berkali-kali mengatakan bahwa dia akan mati, disalibkan, dan dia akan dibangkitkan. Jadi dukungan yang pertama tadi ditulis oleh para rasul yang menyaksikan langsung kematian Yesus itu di kayu salib. Terus Yesus sendiri mengatakan sebelum dia meninggal, ya, dia memprediksi, dia menubuatkan tentang kematiannya. Ditambah lagi saudara, para nabi sebelum Yesus mati di salib. Nah, saudara, ini para nabi, misalnya Nabi Musa. Saudara, Musa menulis pada tahun 1500 tahun sebelum Yesus datang ke dalam dunia. Musa sudah menubuatkan tentang kedatangan Mesias dan akan mati. Ya, dia akan mati untuk dosa-dosa manusia. Jadi ribuan tahun yang lalu, 1500 tahun yang lalu, Musa menulis tentang kematian Yesus yang akan datang ke dalam dunia untuk penebusan dosa. Jadi saudara, ribuan tahun. Siapa lagi? Kita juga melihat misalnya Daud. Raja Daud, saudara, Raja Daud menubuatkan 1000 tahun. 1000 tahun sebelum Yesus turun ke dalam dunia dan mati nanti di atas kayu salib, itu Daud sudah menubuatkan. Ya, nubuat yang terkenalnya salah satu nubuat Mazmur pasal 22. Dikatakan, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Ya, di dalam Mazmur 22 kita melihat nanti Daud mengatakan bahwa jubahnya menjadi undian bagi para penjahat. Ya. Saudara, Daud juga menubuatkan tentang tangan dan kakinya ditusuk. Jadi saudara, 1000 tahun sebelum kejadian Yesus mati di kayu salib, itu sudah dinubuatkan oleh Daud. Sudah diprediksi bahwa nanti dia akan mati, tangannya akan ditusuk, kakinya akan ditusuk. Saudara mau menyangkal itu? Ya, siapa lagi nabi yang pernah memprediksi, menubuatkan, meramalkan tentang kematian Yesus? Nabi Yesaya 700 tahun sebelum Yesus
mati di salib. Sebelum Yesus turun ke dalam dunia dan mati di kayu salib, itu Nabi Yesaya pernah menubuatkan bahwa ia akan mati, ya, dan dia akan tertikam oleh pemberontakan kita. Ya, kita kira dia dihukum oleh Allah, tapi karena kesalahan kita lah dia dihukum. Saudara, ada banyak para nabi yang mengatakan, menubuatkan, memprediksi, meramal tentang bahwa Yesus itu akan mati. Jadi, saudara, ini jelas para nabi mengatakan itu sebelum terjadi. Nah, saudara, ini pertanda, ini bukti, ya, ini bukti bahwa saudara, kematian Yesus itu merupakan rencana Allah. Jadi kematian Yesus itu merupakan sebuah rencana Allah, bukan kematian konyol, bukan kematian tiba-tiba, bukan tiba-tiba muncul mati, bukan. Saudara, kematian Yesus ini adalah sebuah kematian yang direncanakan oleh Allah. Makanya saudara, sebelum terjadi, Tuhan menubuatkan dulu, Tuhan menyampaikan dulu kepada para nabi. Ya. Jadi Tuhan tidak melakukan sesuatu tanpa pemberitahuan. Ya. Jadi saudara, kalau tidak ada dukungan nubuatan, tidak ada dukungan nubuatan terhadap yang dikatakan di dalam surat yang mengatakan bahwa Yesus tidak disalib. Yesus tidak disalib. Saya mau katakan tidak ada dukungan. Tidak ada dukungan nubuatan. Tidak ada dukungan ramalan para nabi. Tidak ada dukungan dari para rasul, tidak ada. Tidak ada omongan yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati disalib, tidak ada. Saudara, jadi kematian Yesus ini sebenarnya rancangan Allah. Jadi kalau kita bicara kematian Yesus, mau membicarakan kematian ini, jangan hanya asal bicara. Saudara harus tahu itu rancangan Allah. Allah yang merancang kematian itu. Kenapa saudara? Itu karena keselamatan, untuk keselamatan orang berdosa. Supaya orang percaya diselamatkan. Jadi saudara, ini kematian Yesus ini merupakan rancangan Allah. Rancangan Allah bukan pada abad pertama. Saudara, ini sebuah rancangan Allah, rencana Allah yang dirancang dalam kekekalan. Ya. Jadi bukan karangan manusia. Makanya hal-hal begini nggak bisa dikarang-karang. Kalau kita berbicara mengenai kematian Yesus, kita itu nggak bisa lepas dari rancangan Allah. Kita harus pahami dulu bahwa itu rancangan Allah. Nah, kalau orang misalnya berbicara tentang kematian Yesus, tapi dia nggak tahu apa itu rancangan Allah, dia nggak tahu, itu hanya asal ngomong. Itu hanya asal ngomong. Kalau saudara berbicara mengenai kematian Yesus, menyinggung kematian Yesus, membahas mengenai kematian Yesus, tapi saudara tidak tahu itu rancangan Allah. Saudara tidak tahu apa artinya, apa maksud daripada kematian itu. Maka apa yang saudara sampaikan itu ya hanya menjadi sebuah seperti Anda berbicara tentang dongeng. Ya, Anda menyampaikan ceramah-ceramah yang sebenarnya seperti dongeng. Anda berbicara dan itu juga bukan sesuatu yang sebenarnya membangun manusia, memperbaiki kehidupan manusia, tidak bisa. Malah itu membodoh-bodohin orang. Kalau kita berbicara mengenai kematian Yesus dan kita tidak tahu itu apa kematian Yesus, dari mana rencana kematian Yesus itu, kenapa Yesus mati, kita nggak tahu itu. Nah, kalau kita berbicara, kita menyinggung mengenai kematian Yesus begitu, maka apa yang kita sampaikan itu hanya sekedar lelucon, hanya sekedar sama seperti dongeng, saudara membicarakan itu. Tapi saya mau katakan saudara, ya, bahwa kematian Yesus itu adalah rancangan Allah untuk keselamatan orang percaya. Kalau saudara tidak percaya bahwa Yesus mati untuk dosa-dosa, maka Anda sendirilah yang harus mati untuk menanggung dosamu. Dan mati menanggung dosa itu artinya Anda akan mati selama-lamanya masuk neraka. Selama-lamanya. Tidak ada ampun dan tidak ada batas waktu. Bohong kalau dibilang ada batas waktu. Nanti ada masa penghukuman, selesai baru naik surga. Bohong. Itu bohong, saudara. Masuk neraka itu adalah hukuman kekal. Ya. Jadi, saudara, perhatikan bahwa pernyataan yang mengatakan bahwa Yesus itu mati di salib, itu tidak bisa kita percaya. Dan kita tidak anggap itu sebagai sebuah kebenaran yang mutlak. Kenapa? Karena itu tadi pertama itu ditulis pada abad ke-7. Jauh dengan masa kejadian penyaliban Yesus. Kejadian penyaliban Yesus itu di abad pertama.
Jadi itu nggak bisa dipercaya. Yang kedua, kenapa nggak bisa dipercaya itu? Karena itu hanya satu surat. Hanya satu surat yang memberitakan tentang bahwa Yesus tidak mati. Nabi Isa itu tidak mati. Saudara, saya mau katakan itu hanya satu surat, tidak bisa dipercaya. Ingat saudara, dalam hukum negara kita, kalau ada orang bersalah, sebelum menyatakan dia salah, harus ada minimal 2 saksi. 2 saksi yang menyatakan dia bersalah, baru hakim bisa memutuskan dia bersalah. Jadi saksi penting. Kematian Yesus ini, saudara, saksinya banyak. Penulisnya banyak. Penulis sebelum kejadian dia mati di kayu salib. Para nabi itu berlimpah. Penulis setelah saat kematian tentang Yesus melihat langsung, itu juga banyak para rasul. Ya. 4 Injil semua menyampaikan tentang kematian Yesus, tentang penyaliban Yesus. Jadi saudara, kita mau percaya yang mana? Nggak mungkin kita bisa percaya hanya sebuah surat yang muncul ya jauh dari kejadian, dan hanya itu, berita itu satu-satunya. Ya mana mungkin kita bisa percaya. Kalau kita percaya itu artinya kita percaya pada sesuatu yang tidak jelas. Kita percaya pada sebuah berita yang tidak berdasar. Ya. Jadi saudara, itu poin yang kedua, bahwa itu hanyalah satu surat yang tidak ada dukungan dari surat-surat lain atau dari para rasul atau dari para nabi. Tidak ada. Ya, lanjut saudara. Kenapa kita menyangkal atau tidak menerima pernyataan bahwa Yesus itu tidak mati di salib? Saudara, yang ketiga, saudara, karena kematian Yesus di kayu salib itu tercatat di dalam sejarah dunia. Ya. Saudara, kalau misalnya kita mau membuktikan bahwa Yesus mati di salib, ya, misalnya kita mau tutup Alkitab, kita tidak mau pakai Alkitab, maka saudara, kita cukup dengan memakai tulisan sejarawan. Ya. Tulisan sejarawan pada masa itu. Saudara, ada namanya Josephus Flavius. Dia menulis tentang kematian Yesus. Itu di abad pertama. Dia menulis tentang kematian Yesus di abad pertama. Dan saudara, dia seorang sejarawan Yahudi yang menulis tentang kisah bangsa Israel. Dan dia bukan orang Kristen. Itu ditulisnya, bukan dimuat di dalam kitab, itu menjadi sebuah tulisan ya dalam buku sejarah. Ya. Jadi saudara, itu kisah nyata, kematian Yesus itu kisah nyata sampai ditulis oleh para sejarawan, baik sejarawan Yahudi maupun sejarawan Yunani, Romawi. Ya, saudara, dia menulis. Demikian juga dengan Cornelius Tacitus. Saudara, itu juga menulis kematian Yesus. Mereka sejarawan, bukan rasul, bukan nabi. Ya, orang Yahudi, Josephus, ya, Josephus itu bukan orang Kristen. Itu orang yang belum percaya, tapi dia menulis fakta kematian Yesus. Jadi saudara, kematian Yesus ini ditulis dalam sejarah. Artinya kematian Yesus itu sesuai dengan fakta. Nah, kalau misalnya ada berita yang mengatakan bahwa Yesus tidak mati di salib, itu sama saja melawan sejarah. Sama saja mau coba mengubah sejarah, dan itu fatal. Itu fatal, saudara. Itu fatal. Itu kesalahan fatal. Jadi, saudara, kita nggak bisa memegang sesuatu yang tidak punya dasar yang kuat, yang kita anggap itu menjadi sebuah kebenaran. Jadi kematian Yesus ini di kayu salib, ya, itu ditulis oleh para sejarawan Israel dan sejarawan Romawi. Saudara, itu menulis kejadian pada kisah kematian Yesus di kayu salib. Ya. Nah, saudara, jadi tidak mungkin, saudara, kita bisa percaya pada pernyataan bahwa Yesus itu tidak mati di salib. Tidak mungkin.
Itu kesalahan besar kalau kita mengatakan bahwa Yesus tidak mati di kayu salib. Nah, kalau tadi kita sambungkan dengan apa yang dikatakan oleh Ustadz Firanda, nah saya melihat memang Ustadz ini belum paham, ya, dia belum paham tentang kisah ini. Hanya memang dia sudah mau ikut menyinggung, ya, dia menyinggung bahkan membawakan dalam ceramahnya, ya, dan saya pikir itu adalah sebuah hal yang tidak bertanggung jawab, ya, itu tidak bertanggung jawab, saudara. Kenapa? Karena dia tidak memahami secara penuh. Dia tidak memahami secara penuh tentang kematian Yesus. Dia hanya melihat sepotong surat, lalu dia percaya, lalu dia menyangkal semua kepercayaan Kristen bahwa Yesus itu mati di salib. Itu dia sangkal. Hanya dengan satu surat. Ya, hanya dengan satu surat yang muncul pada abad ke-7. Dan saudara, itu adalah sebuah kesalahan besar. Ya, jadi kalau kita ceramah memang baiknya kita harus belajar dulu. Kalau kita menyinggung, ya, ajaran-ajaran seperti kematian Yesus ini, saudara, orang Kristen itu sangat paham mengenai kematian Yesus. Jadi kalau misalnya kita mendengarkan omongan pembicaraan dari Ustadz Firanda ini, ya buat kita ya jadi lucu saja, jadi lucu, jadi kayak bahan lelucon. Kenapa, saudara? Karena saya melihat dia berbicara hal yang tidak dia pahami. Dia berbicara tentang hal yang benar-benar dia tidak tahu. Tapi sayangnya dia bicara. Nah, saudara, ya seharusnya kalau kita mau berbicara di hadapan publik, ya baiknya kita memang harus penuh tanggung jawab. Terlebih dahulu kita harus belajar baik-baik, baru kita menyampaikan. Ya, kita menyampaikan bukan kebohongan, tapi menyampaikan kebenaran. Jadi penceramah, ya, para pendeta itu punya tanggung jawab besar, yaitu untuk menyampaikan kebenaran yang mutlak. Ya, jadi saudara, artinya kita kalau misalnya kita tidak mau pakai Alkitab, kita hanya cukup melihat sejarah, maka kita akan melihat, kita akan mendengarkan di dalam sejarah itu bahwa Yesus itu mati di salib. Nah, oke, saudara. Ya, alasan selanjutnya, saudara, kalau misalnya dikatakan bahwa waktu Yesus mati di salib, ya, waktu Yesus mati di salib, katanya yang mati itu adalah murid, ya, murid yang diserupakan dengan Yesus dan yang mengkhianati Yesus. Nah, saudara, itu juga sebenarnya adalah itu omongan yang benar-benar ngaco. Ya, itu omongan yang benar-benar ngaco. Kenapa, saudara? Karena kalau misalnya kita bilang bahwa Yesus itu tidak mati, tapi ada muridnya yang dirubah, yaitu namanya Yudas Iskariot misalnya. Ada orang menduga bahwa Yudas Iskariot, saudara, kalau kita bilang Yudas Iskariot yang mati nanti yang menggantikan Yesus, dia diserupakan dengan Yesus, lalu dia disalibkan, saudara, itu mustahil. Itu pikiran yang tidak masuk akal. Kenapa, saudara? Karena Yudas itu telah mati dulu. Karena Yudas itu kan dia pengkhianat Yesus. Dia menjual Yesus, ya, kepada para imam, lalu uangnya itu dilempar ke dalam bait Allah, lalu saudara dia mati. Dia mati gantung diri dan perutnya pecah. Loh, bagaimana orang mati kok bisa menggantikan Yesus di atas kayu salib? Jadi ada banyak omongan-omongan yang beredar, tapi sebenarnya itu omongan-omongan yang tidak bertanggung jawab. Itu omongan hoax. Jadi saya mau katakan, saudara, yang mati di kayu salib itu adalah Yesus. Dan yang paling terpenting ini, saudara, perhatikan, apa maksud, apa tujuan dari kematian Yesus. Kita tidak hanya berbicara kematian, tapi kita harus berbicara, kalau udah berbicara menyinggung kematian Yesus, kita harus berbicara apa maksudnya. Saudara, Yesus di kayu salib, dia datang ke dalam dunia menjadi manusia dan mati di kayu salib, itu tujuannya ada. Dan tujuannya itu apa, saudara? Itu untuk membayar dosa-dosa manusia. Maka karena itu kalau engkau percaya pada Yesus, itu artinya dosamu sudah dibayar. Sehingga engkau, saudara, oleh kasih karunia Allah, engkau akan diselamatkan. Engkau akan bersama dengan Allah di dalam sorga. Jadi saudara, perhatikan baik-baik bahwa kematian Yesus ini punya arti, punya makna. Dan makna utamanya adalah untuk penebusan dosa.
Jadi ini salah satu syarat keselamatan yang paling esensi, yang paling mendasar, bahwa Yesus mati untuk membayar dosa-dosa. Saudara, perbincangan, pembahasan mengenai kematian Yesus ini menjadi sebuah perbincangan yang paling banyak dibicarakan di mana-mana, di seluruh dunia. Ya, di mana-mana itu membicarakan mengenai kematian Yesus. Kenapa, saudara? Karena ini bukan kematian sembarangan. Ini tidak sama seperti kematian kita. Ya. Tapi kenapa itu menjadi omongan, pembicaraan yang begitu meluas di mana-mana? Itu karena, saudara, kematian Yesus itu berbeda dengan kematian manusia biasa. Dia mati itu untuk penebusan dosa. Jadi bagi orang yang percaya pada Yesus, terima Yesus, dosanya sudah diampuni, sudah ditebus. Ya, jadi saudara, ada banyak alasan yang mengatakan bahwa Yesus mati di kayu salib. Ada banyak alasan untuk kita bisa mematakan, melawan ajaran yang mengatakan Yesus tidak mati di salib. Ada banyak alasan. Saudara, cukup beberapa poin tadi yang saya sampaikan. Ya, kalau mau membahas tentang secara mendalam itu terlalu banyak bukti, terlalu banyak bukti, ya, bahwa Yesus itu mati di kayu salib. Terlalu banyak bukti. Saudara, kalau kita lihat tadi alasan, ya, premis dasar kenapa orang bilang bahwa Yesus itu tidak mati di kayu salib, itu hanya satu surat yang mengatakan itu. Hanya satu surat, itu muncul di abad pertama. Ya, dan saudara, surat seperti ini semacam surat yang muncul tiba-tiba, mendadak muncul begitu, ya. Dia mengisahkan kematian Yesus tapi tidak menceritakan, ya, kisah awalnya. Ya, terus selanjutnya tidak dikisahkan apa yang terjadi selanjutnya. Jadi ini hanya sebuah sepotong surat, tidak membicarakan latar belakang, tidak membicarakan selanjutnya. Ini hanya sebuah episode yang singkat dan tanpa latar belakang, tanpa arah, tanpa tujuan. Ya. Jadi ini sebuah muncul tiba-tiba mendadak begitu. Tapi kalau rencana Allah, saudara, ini perhatikan, ini episode, ya, dari rencana Allah itu dimulai dari kekekalan. Ya, itu dimulai dari kekekalan, baru nanti saudara ditulis oleh para nabi, baru nanti Yesus datang menggenapi nubuatan ramalan para nabi, baru nanti ditulis oleh para nabi, para rasul. Jadi saudara, ada episodenya. Ya, itu bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba tanpa awal dan tanpa akhir, hanya begitu saja. Saudara, kematian Yesus itu ada awalnya, ada akhirnya, ada kisah ceritanya, ada latar belakangnya, mengapa, kenapa, dan apa tujuannya. Saudara, misalnya contoh, saya mau ambil misalnya tentang kematian Yesus ini, saudara. Setelah Yesus mati, kan masih ada cerita lanjutan, masih ada episode berikutnya. Jadi ini bukan sebuah cerita yang muncul lalu hilang. Ya. Saudara, ini kisah kematian Yesus ini masih ada lanjutannya, yaitu nanti hari ketiga dia bangkit. Nah, kalau misalnya para muridnya atau ada orang lain yang yang mati itu dan Yesus langsung diangkat ke sorga, lalu siapa nanti yang bangkit selanjutnya? Saudara, Yesus bangkit pada hari ketiga, itu lanjutan daripada kisah kematian itu. Jadi ini bukan kisah sepotong, ini bukan kisah hanya muncul tiba-tiba begitu tanpa ada lanjutan dan tanpa awal. Saudara, kematian Yesus ini masih ada episode berikutnya, masih ada kisah berikutnya, yaitu mengenai kebangkitan. Dan saudara, 3 hari Yesus berkata dia akan mati, dan habis itu 3 hari dia bangkit, itu nyata. Saudara, ketika Yesus bangkit dari antara mati, itu dia bukan langsung naik ke surga. Itu masih 40 hari di bumi, dia menyatakan diri kepada para muridnya. Dia menyatakan diri kepada para muridnya. Dia pernah menyatakan diri pada 500 orang sekaligus. Jadi terlalu banyak saksi mata yang menyaksikan kematian Yesus. Nah, masakan kita mau percaya kepada hanya satu orang yang menyaksikan Yesus, dan itu pun kesaksiannya salah. Saudara, Yesus sebelum dia naik ke surga, setelah dia bangkit, dia masih berulang-ulang menampakkan diri. Jadi saudara, tanggapan saya yang pertama, apakah Yesus yang mati di salib atau bukan? Nah, saudara, cukup. Ya, saya poin itu cukup untuk saya
Jawab, ya. Dan itu sangat jelas bahwa memang Yesus yang mati disalib. Ya, itu saya menolak ajaran yang mengatakan bahwa bukan Yesus yang mati disalib. Itu itu asumsi, itu sesuatu yang tidak berdasar, tidak ada akhir dan tidak ada awalnya. Itu hanya sebuah cerita yang satu-satunya dan tidak ada unjung pakalnya, tidak ada. Jadi saudara, bahwa memang benar-benar Yesus itu mati disalib. Nah saudara, selanjutnya saya mau menanggapin ya apa yang tadi dikatakan oleh Ustadz Firanda. Dia mengatakan bahwa waktu Yesus mati disalib, ya dia bilang waktu Yesus mati disalib, dia berkata Eli Eli lama sabatani, ya Eli Eli lama sabatani. Lalu Ustadz Firanda ini saudara, dia mengomentarin bahwa berarti kalau Yesus berkata Allahku Allahku kenapa engkau meninggalkan aku, lalu dia mengambil sebuah kesimpulan bahwa Yesus itu bukan Allah. Karena bagaimana dia bisa dibilang Allah padahal dia sendiri berkata Allahku Allahku. Berarti dia bukan Allah. Dia berbicara kepada Allah. Berarti dia bukan Allah. Nah ini juga saudara, sekali lagi bahwa memang Pak Ustadz ini berbicara hal yang tidak dia pahami. Ya benar-benar dia tidak paham. Dalam kalangan Kristen, orang Kristen sangat paham hal ini. Bahwa saudara ketika Yesus mati disalib, ya benar dia mengatakan Allahku Allahku kenapa engkau meninggalkan aku. Ya. Nah saudara perhatikan, ya dalam kekristenan, ya dalam kekristenan saudara, Allah itu satu. Allah itu satu. Tetapi saudara, bukan hanya satu mutlak, bukan satu tunggal, tapi satu itu jamak. Dalam kekristenan, saudara percaya bahwa Allah itu satu. Jadi orang Kristen itu penganut Allah satu atau penganut monoteisme. Tetapi saudara, monoteisme yang mana? Ya, itu monoteisme yang plural. Ya. Jadi saudara, orang Kristen percaya kepada satu Allah. Tetapi saudara, tiga pribadi. Satu Allah, tiga pribadi. Kalau orang tidak memahami satu Allah, tiga pribadi itu adalah Bapa, Yesus, dan Roh Kudus, ya. Tidak memahami ini, maka ketika nanti seperti tadi itu, seperti Pak Ustadz tadi berkata bahwa, loh kan Yesus bilang Allahku Allahku kenapa engkau meninggalkan aku, berarti Yesus bukan Allah. Nah, kenapa Pak Ustadz mengatakan begitu? Karena dia tidak paham doktrin Tritunggal. Bagi orang Kristen itu sangat dipahami dan itu sangat masuk logika. Nah, kenapa saudara? Karena perhatikan Pak Ustadz dan yang lain-lain, perhatikan bahwa Allah itu saudara dalam kekristenan itu satu. Tetapi ada dalam tiga pribadi. Nah, saudara, pribadi itu Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Nah, saudara, ini bukan tiga Allah, ini satu Allah, tetapi tiga pribadi. Ya, tiga pribadi ini berbeda. Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Roh Kudus. Jadi masing-masing berbeda, tapi satu dalam kesatuan satu Allah. Jadi saudara, ini makanya ketika Yesus dia berdoa di atas kayu salib, Allahku Allahku kenapa engkau meninggalkan aku, saudara, karena ada pribadi yang lain, dia bisa berdoa kepada pribadi yang lain. Ya. Jadi saudara, itu tidak salah. Memang benar Yesus itu bukan Bapa, benar. Yesus itu bukan Bapa. Bapa ya Bapa, Yesus ya Yesus, Roh Kudus ya Roh Kudus. Jadi tiga pribadi. Tiga pribadi. Jadi mereka ini ada dalam satu kesatuan kealahan. Satu Allah. Mereka memiliki, pribadi ini memiliki Allah yang sama, Allah yang satu. Jadi tidak ada perbedaan hakikat, tidak ada perbedaan kealahan, tidak ada. Hanya satu Allah, Allah yang sama dan Allah yang satu.
Ya, jadi kalau ketika dia berdoa, dia bisa berdoa kepada pribadi yang lain. Yesus ini Allah. Kenapa? Karena dia dalam kealahan, dia satu Allah dengan pribadi yang lain. Jadi kalau dia berdoa, dia bisa berdoa kepada Allah. Ya. Jadi ini perlu diperhatikan, ada 3 pribadi. Jadi karena tadi kan Pak Ustadz sempat mengatakan bahwa Yesus itu bukan Bapa. Nah, kenapa? Karena dia pikir itu tadi Bapa itu dengan Yesus itu merupakan satu kesatuan, satu kealahan dengan satu pribadi. Nah, itu persoalannya. Jadi Pak Ustadz itu seperti menganggap bahwa Yesus dan Bapa itu seperti satu kesatuan. Satu kesatuan yang tidak dibedakan. Padahal saya katakan tadi bahwa 3 pribadi itu berbeda. Bapa itu berbeda, Yesus itu berbeda, Roh Kudus itu berbeda. Hanya ini sama-sama Allah. Kenapa? Karena punya Allah yang sama dan punya Allah yang satu. Allahnya sama, satu. Jadi pribadi yang lain bisa berdoa kepada Allah. Memanggil Allah bisa, karena itu kan Bapa itu juga Allah, Yesus itu juga Allah. Hanya saya katakan tadi, bukan 3 Allah. Itu satu Allah. Yang kedua, saudara, perhatikan, ketika Yesus berdoa, ada kalanya Yesus berdoa itu sebagai manusia. Nah, ini perlu diperhatikan. Dia berdoa sebagai manusia. Kalau dia berdoa itu berdoa sebagai manusia. Nah, saudara, ini perlu diperhatikan. Karena Yesus ini, saudara, ini sebuah pribadi yang berbeda. Termasuk dia berbeda dengan pribadi Bapa, pribadi Yesus, pribadi Roh Kudus. Dia adalah satu pribadi yang berbeda, tapi mereka adalah memiliki Allah yang sama dan satu. Satu Allah. Tetapi saudara, satu pribadi Yesus ini, dia menjadi manusia. Jadi saudara, ketika dia menjadi manusia, jadi ada sebuah ketambahan di dalam diri pribadi Yesus ini. Ada ketambahan kemanusiaan. Jadi ketika dia menjadi manusia, Allahnya tetap tidak berubah, hanya ketambahan kemanusiaan. Jadi saudara, perlu dipahami oleh Pak Ustadz dan oleh yang lain bahwa Yesus ini dia punya 2 hakikat dalam satu pribadi. Ini rahasia Allah. Ya, kenapa begini? Ini rahasia Allah, ini rencana Allah. Allah yang punya rencana tentang penyelamatan. Ini pasti ada hubungannya dengan penyelamatan. Jadi ketika Allah menjadi manusia, artinya Yesus sebagai pribadi kedua tadi, Allah dalam pribadi kedua, itu menjadi manusia, saudara, kealahannya tetap tidak berkurang, tidak habis, tidak lenyap, tidak berubah. Allahnya tetap hanya tambah kemanusiaan. Jadi satu-satunya di dunia ini, saudara, di dalam dunia ini yang punya 2 hakikat dalam satu pribadi adalah Yesus. Ini perlu dipahami. Kalau orang tidak memahami ini, nanti akan kacau balau. Karena dalam diri Yesus ada 2 hakikat. Maka karena ada 2 hakikat, maka ada 2 pekerjaan, ada 2 kehendak. Kalau misalnya Yesus makan, itu karena kemanusiaannya dia makan. Tapi kalau misalnya nanti kita lihat Yesus berjalan di atas air, Yesus membangkitkan orang mati, itu karena kealahannya. Jadi dalam 2 pribadi ini ada 2 hakikat. Karena dalam 2 hakikat ini ada 2 hakikat, maka ada 2 pekerjaan yang kita lihat. Kadang-kadang kita lihat dia makan, dia berdoa. Sebagai manusia dia berdoa. Makanya di kayu salib dia berkata, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Yang ditinggalkan bukan kealahannya, kemanusiaannya yang ditinggalkan. Ya. Jadi saudara, perhatikan di sini bahwa Yesus itu 2 hakikat dalam satu pribadi. Jadi ini harus dibedakan. Makanya nanti kan banyak orang salah paham di sini, salah mengerti. Kenapa saudara? Karena mereka tidak tahu dalam diri Yesus ini, dalam satu pribadi Yesus ini ada 2 hakikat. Tidak membedakan itu. Kalau saudara tidak tahu dalam diri Yesus itu ada 2 hakikat, maka akan terjadi kekacauan. Maka belajar dulu untuk memahami tentang Yesus itu. Kalau mau berbicara mengenai Yesus, belajar dulu tentang Yesus. Termasuk belajar mengenai satu pribadi, 2 hakikat dalam diri Yesus, itu harus dipelajari. Makanya bagi orang Kristen, kalau misalnya Yesus berdoa, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Ya itu jelas yang berdoa itu kemanusiaan Yesusnya. Dia berdoa sebagai manusia. Kan dia manusia, makanya dia bisa disalib, makanya dia bisa mati.
Jadi saudara, ketika Yesus berkata, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Itu bukan berarti dia bukan Allah. Tapi dia berdoa kepada ada dua pribadi yang lain. Bisa begitu, ada dua pribadi yang lain. Makanya dia bilang, Allahku, Allahku. Pak Ustadz tadi bilang, Bapakku, Bapakku, kenapa engkau meninggalkan aku? Ya, karena memang tiga pribadi dalam kealahan itu ada tiga pribadi, sehingga dengan tiga pribadi ini, pribadi yang satu tadi yang disalibkan, ya, itu yang berdoa adalah kemanusiaannya, karena di dalam pribadi itu ada dua hakikat. Jadi kealahannya tidak pernah hilang, bersatu dengan kemanusiaan, tapi tidak melebur, tidak berubah menjadi manusia, tidak. Dia menjadi manusia hanya ketambahan, kealahannya tetap tidak berubah dan tambah kemanusiaan. Jadi itu yang saya katakan tadi, bahwa dalam pribadi Yesus ada dua hakikat. Jadi kalau dia berdoa, itu artinya dia berdoa sebagai manusia kepada Allah. Itu tidak membuktikan bahwa dia bukan Allah. Karena itu tadi ingat, ada tiga pribadi di dalam kealahan dalam pengertian Kristen. Ya, kalau misalnya mau membuktikan apakah benar Allah Kristen itu satu Allah tiga pribadi, dan itu yang benar, ya itu kita harus masuk lagi dalam pembahasan yang lain. Itu sebuah topik yang panjang. Tapi yang saya mau sampaikan hari ini bahwa ketika Yesus bilang, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Itu tidak membuktikan bahwa dia bukan Allah. Tapi ketika dia berdoa begitu, itu artinya dia berdoa sebagai manusia. Karena dia memiliki hakikat manusia. Dia berdoa karena dia sebagai manusia sedang menanggung dosa manusia. Dan ketika dia menanggung dosa manusia, ya, itu dalam waktu singkat, saudara, itu dia harus menderita, dan sampai dia pada saat yang waktu singkat itu dia harus ditinggalkan oleh Allah. Ya, karena keberdosaan ada keterpisaan. Di situ dia menanggung segala derita, dosa, hukuman, neraka itu ditanggung di atas kayu salib. Jadi ingat, ketika dia berdoa itu berdoa kepada Allah, itu bukan berarti dia bukan Allah. Ya, ingat, Yesus itu ada dalam dua hakikat satu pribadi, hakikat Allah dan hakikat manusia. Jadi ketika dia bilang Allahku, Allahku, dia artinya dia sedang berdoa sebagai manusia. Dia berdoa sebagai manusia, ya, dan dia, saudara, berdoa kepada Allah sebagai manusia, ya. Jadi itu bukan berarti membuktikan dia bukan Allah, ya. Saudara, kita bisa membuktikan bahwa Yesus tetap Allah, ya. Saudara, dia waktu dia manusia, dia bisa melakukan mujizat, membangkitkan orang mati, ya, membuat yang buta sejak lahir bisa tercelik, terbuka matanya, ya. 4 hari dalam kuburan Lazarus sudah mati, dan itu dibangkitkan. Dan Tuhan Yesus itu melakukan dengan kuasanya sendiri. Nah, saudara, jadi ini perlu diperhatikan baik-baik. Jadi ketika Yesus berkata, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Itu artinya dia berdoa sebagai manusia, ya, yang sedang menanggung hukuman dosa manusia. Ya, dia bukan berdoa sebagai Allah. Allahnya tetap, tapi yang berdoa itu adalah manusianya. Dia berdoa sebagai manusia. Jadi itu tidak membatalkan kealahannya, karena Yesus itu Allah dan manusia. Ya, jadi harus membedakan hal ini, saudara. Ada kemanusiaan, ada kealahan. Jadi makanya dalam iman Kristen, saudara, orang Kristen itu percaya bahwa Yesus itu 100% Allah dan 100% manusia. Nah, kalau orang tidak paham ini, maka nanti dia akan mungkin menertawain, ya, kok orang Kristen percaya kok manusia, kok Allah, dan sebagainya. Karena tidak tahu konsepnya, tidak tahu dasarnya. Orang Kristen itu punya dasar yang kuat. Saudara, itu bukan dikarang-karang. Konsep tentang Allah, konsep tentang Yesus itu tidak dikarang. Itu diambil dari Alkitab. Sesuai dengan Allah mewahyukan dirinya melalui Alkitab. Oke, saudara, poin yang terakhir yang saya mau singgung, ya. Jadi katanya ketika Yesus mati, Yesus kan kata orang Kristen Allah, ya. Yesus kata orang Kristen, versi Kristen Allah. Jadi waktu Yesus mati berarti Allah mati. Lalu kata Pak Ustadz, berarti iblis berjaya.
Ya, saudara, sekali lagi ketika Yesus mati di salib, ini penjelasan saya, ya saya mau sampaikan ini, bahwa ketika Yesus saudara mati di kayu salib, ingat yang mati bukan Allah. Kealahan Yesus tetap Allah, kealahan Yesus tidak bisa mati, bagaimana Allah bisa mati? Kami orang Kristen tidak pernah punya keyakinan bahwa Yesus itu dalam kealahannya dia mati, tidak. Saudara, Yesus adalah Allah. Yang mati di kayu salib adalah kemanusiaannya. Yang mati di kayu salib adalah kemanusiaannya. Kemanusiaannya bisa mati. Kemanusiaannya bisa disalib. Kemanusiaannya bisa ditusuk. Jadi ketika Yesus mati itu bukan Allahnya yang mati. Allah tetap. Allah tidak pernah mati. Allah tidak pernah berubah. Itulah iman Kristen. Allah tidak pernah berubah. Makanya saudara, di dalam diri Kristus ini sebagai Allah, dia Allah, dan sebagai manusia, sebagai Allah dia sanggup menyelamatkan manusia, dan sebagai manusia dia membayar dosa-dosa manusia. Ya. Jadi saudara, ketika Yesus mati di kayu salib, bukan Allahnya yang mati. Ini harus dipahami, bukan Allahnya yang mati, tapi yang mati kemanusiaannya. Jadi iblis tidak berjaya. Waktu Yesus mati di kayu salib, dia menyelesaikan dosa-dosa manusia. Disitulah iblis dikalahkan. Karena iblis kuasanya terhadap manusia yang berdosa itu sudah dipatahkan. Ya, jadi iblis ketika Yesus mati di salib, dia bukan tertawa. Iblis takut, iblis gemetar, iblis hancur, dibinasakan oleh kematian Yesus itu. Jadi kematian Yesus inilah yang menyelesaikan masalah manusia, yaitu dosa. Saudara, ini penting sekali. Orang-orang harus tahu kalau mau selamat, siapapun saudara, agama manapun saudara, perlu Anda belajar tentang keselamatan. Anda perlu tahu bagaimana saya bisa selamat. Anda harus tahu bagaimana dosa saya bisa dibayar, ditebus, supaya saya bisa masuk surga. Saudara, dan saya mau katakan hanya Yesus. Ya, saudara, Yesus ini sebagai satu-satunya pribadi yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Jadi makanya di dalam diri Yesus itu ada dua hakikat, Allah dan manusia. Jadi ada perpaduan antara Allah dan manusia. Ya, jadi kalau saudara percaya pada Yesus, dia sebagai perantara saudara, itu pasti akan selamat. Ya, jadi saudara, kematian Yesus ini penting untuk dibicarakan, tetapi akan menjadi masalah kalau kita salah menanggapinya, salah memahaminya, itu akan menjadi beresiko buat kita. Karena kalau salah, artinya kita menolak Yesus. Dan kalau kita menolak Yesus, berarti kita harus menanggung dosa kita sendiri. Nah, kalau kita yang menanggung dosa kita sendiri, artinya saudara harus tanggung resiko mati masuk neraka selama-lamanya. Saudara, masih ada kesempatan buat saudara untuk percaya Yesus. Terimalah Yesus. Percayalah pada Yesus. Saudara, dia datang ya untuk menyelamatkan saudara. Dia datang sebagai manusia, mati di kayu salib, bangkit pada hari ketiga, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah. Itu untuk menjadi penjamin bagi saudara yang percaya pada dia untuk bersama-sama masuk dalam surga, hidup selama-lamanya bersama Yesus, dijauhkan dari api neraka. Saudara, demikian tanggapan saya terhadap apa yang disampaikan oleh Ustadz Firanda. Kiranya kesempatan ini, ya, ajaran ini, tanggapan ini bisa menjadi berkat bagi siapapun yang mendengarnya. Terima kasih. Salam, amin.